Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwi Nisari Tri Utami, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501332512 dalam MPDR 5302 diskusi 11 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik analisis sistem pembelajaran sekolah dasar. Di sini kami diberikan pertanyaan yaitu pada pertemuan ke-11 ini, Anda diminta untuk melakukan analisis sistem pembelajaran sekolah dasar, di antaranya 1. Dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Yang kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau sekolah. Kemudian yang ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar. Sebutkan nama sekolah dan daerah Anda. Berikut adalah 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama proses skills, yang kedua tematik, ketiga fragmented, yang keempat connected, yang kelima nested, yang keenam sequence, yang ketujuh shared, yang kedelapan webbed, yang kesembilan integrate, dan yang ke-10 immersed and networked. Jawaban nomor 1, dari 10 model pembelajaran terpadu menurut Fogarty tadi, model yang paling relevan dengan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia saat ini menurut saya adalah model Weber. Alasannya yang pertama menggunakan tema sebagai pengikat materi antar mata pelajaran sehingga sangat selaras dengan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Yang kedua, pada kurikulum Merdeka, guru juga memiliki fleksibilitas untuk mengaitkan berbagai kompetensi dalam satu aktivitas pembelajaran terutama melalui P5 dan cara kerja kelompok ini mirip dengan model Weber yang menggabungkan berbagai mata pelajaran melalui satu fokus kegiatan. Yang ketiga, model ini cocok dengan karakteristik siswa di SD, yaitu masih berpikir secara holistik dan belajar jika materi disajikan dalam bentuk kontekstual dan nyata dengan kehidupan mereka. Yang keempat, membantu siswa lebih mudah memahami hubungan antar konsep sehingga belajar menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan tidak terkotak-kotak. Jawaban nomor 2, tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini diimplementasikan di kelas atau sekolah. Tujuannya yang pertama membantu siswa memahami konsep secara utuh dan tidak terpisah-pisah antar mata pelajaran. Yang kedua, mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman hidup nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar, rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan karakter serta keterampilan abad 21 berupa komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Selanjutnya, fungsinya memberikan pengalaman belajar yang holistik dan terpadu. Yang kedua, mengurangi tumpang tindih materi antar mata pelajaran. Ketiga, memudahkan guru dalam mengorganisasi pembelajaran, serta mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Untuk jawaban nomor 2, landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, filosofis. Berbasis konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan dan dari pengalaman. Berprinsip humanisme, memerdekakan potensi setiap peserta didik. Yang kedua, psikologis, cocok untuk peserta didik usia operasional konkret, menurut Piaget. Kemudian selaras dengan cara anak belajar melalui pengamatan, permainan, dan pengalaman langsung. Yang ketiga, pedagogis, mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Ini selaras dengan temuan Dewi. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik berpusat pada siswa, pengalaman langsung diutamakan, mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa, materi dan kegiatan bersifat fleksibel, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menguatkan karakter dan nilai Pancasila, menghormati keberagaman siswa. Rambu-rambu pelaksanaan, tema tidak memaksa, harus relevan dan disukai siswa. Kompetensi dasar atau capaian pembelajaran tetap menjadi acuan utama.
menggunakan asesmen otentik seperti observasi, portofolio, kerja kelompok, dan jurnal, mengintegrasikan lingkungan sekitar dan budaya lokal, menyusun kegiatan belajar yang variatif sesuai gaya belajar dan kemampuan siswa, terjalin keterpaduan antar mata pelajaran, baik konten maupun proses belajar. Tahapan pelaksanaan pembelajaran tematik, berikut tahapan yang selama ini saya implementasikan di SDN Padangan 1, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Yang pertama, perencanaan, mengkaji capaian pembelajaran, memilih tema yang sesuai, membuat pemetaan materi, menyusun proyek dan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berbasis eksplorasi, aktivitas kolaboratif, pemecahan masalah, diskusi, kunjungan lapangan bila memungkinkan. Yang ketiga, pendampingan dan monitoring proses, yaitu guru melakukan observasi dan bimbingan sesuai kebutuhan belajar setiap siswa. Yang keempat, asesmen autentik, menilai keterampilan proses dan hasil belajar menggunakan rubrik dan portofolio. Yang kelima, refleksi dan tindak lanjut, yaitu guru dan siswa melakukan refleksi untuk melihat keberhasilan dan perbaikan pembelajaran berikutnya. Contoh penerapan nyata, pada tema peduli lingkungan, siswa melakukan proyek kebersihan sekolah dan pengelolaan sampah. Mata pelajaran terintegrasi, yaitu IPAS, pengelompokan sampah organik dan anorganik, Bahasa Indonesia, membuat laporan dan poster kampanye, PPKN, kerjasama dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Hasilnya, siswa menjadi lebih peduli, kreatif, dan kolaboratif. Untuk jawaban nomor 3, perbedaan utama K13 dengan kurikulum merdeka ada 8 yang berupa struktur pembelajaran, kemudian peran guru, pendekatan pembelajaran, kurikulum dasar dan capaian, penilaian, fleksibilitas, diferensiasi learning, dan proyek penguatan karakter. Di sini bisa kita simpulkan inti perbedaannya yaitu K13 lebih terstruktur dan menekankan keterpaduan tema untuk mencapai KI atau KD, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel dan humanis, berfokus pada kemerdekaan belajar, kebutuhan siswa, serta penguatan karakter melalui pengalaman nyata. Kesimpulan analisis, kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 dengan memberikan yang pertama kebebasan lebih pada guru dan siswa dalam proses belajar, yang kedua penyederhanaan konten dan penilaian, yang ketiga penguatan karakter dan kompetensi abad 21 melalui P5, dan yang terakhir pendekatan pembelajaran yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual. Implementasi kurikulum merdeka di SDN Padangan 1, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri sudah mulai diterapkan secara bertahap, terutama pada jenjang kelas rendah dan kelas tinggi. Sebagai guru kelas 4, khususnya ya mata pelajaran IPAS, saya berupaya menerapkan beberapa prinsip utama kurikulum merdeka dalam pembelajaran, antara lain yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya memberikan pilihan aktivitas yang berbeda sesuai minat dan kemampuan siswa, seperti penggunaan lembar kerja berlevel, tugas proyek yang bisa dipilih sesuai ketertarikan siswa, serta variasi media pembelajaran yang berupa gambar, video, dan eksperimen sederhana. Yang kedua, Project Based Learning terintegrasi dengan P5. Siswa kelas 4 pernah melaksanakan proyek menanam sayuran di kebun sekolah yang menghubungkan materi IPAS dengan kearifan lokal dan karakter gotong royong. Kemudian proyek ini juga menjadi sarana penerapan P5 seperti cinta lingkungan dan kerjasama. Kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran. Walaupun fasilitas masih terbatas, saya memanfaatkan video edukatif, presentasi interaktif, dan sesekali menggunakan perangkat digital sederhana untuk meningkatkan ketertarikan siswa. Diupayakan integrasi teknologi yang sesuai kondisi sekolah tanpa membebani siswa. Kontekstual dan berbasis lingkungan. Pembelajaran IPAS khususnya banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti kebutuhan sehari-hari, lingkungan sekitar rumah dan sekolah, serta fenomena alam lokal agar lebih mudah dipahami. Kemudian penilaian formatif dan autentik. Penilaian tidak hanya dari hasil tes, tetapi juga melalui jurnal belajar, observasi keterampilan proses, portofolio hasil proyek, dan refleksi siswa. Apa saja tantangan yang dihadapi? Yang pertama, fasilitas teknologi yang belum merata. Tidak semua anak memiliki Wi-Fi dan HP di rumah.
Yang kedua, kemampuan siswa yang sangat beragam sehingga diferensiasi membutuhkan persiapan tambahan. Yang ketiga, beban administrasi masih terasa di awal transisi kurikulum. Namun tantangan tersebut menjadi motivasi untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kesimpulan, model Weber menjadi model pembelajaran terpadu yang paling sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka karena mengintegrasikan mata pelajaran melalui tema dan mendukung pembelajaran kontekstual. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, terutama melalui P5. Di SDN Padang 1, penerapan pembelajaran berdiferensiasi PJBL, pemanfaatan teknologi dan asesmen autentik menunjukkan perkembangan positif meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sarana dan perbedaan kemampuan siswa. Pembelajaran semakin berpihak pada siswa dan memerdekakan proses belajar mereka. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.